Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqi mustaqim wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin dan kitab Tafsir Al-Jailani. Pembahasan kitab Tanbihul Mukhtarin sebelumnya telah dibahas tentang makalah yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'ad. Beliau berkata, jadi isi dari nasihat beliau yaitu jangan mudah suudzon kepada orang yang alim atau orang yang sholihin. Ketika orang alim atau orang sholihin ini berada pada satu tempat, misalnya itu tempat maksiat. Ini Syekh Yahya bin Mu'ad memberikan warning supaya jangan mudah suudzon, karena seorang yang alim dan seorang yang sholih ketika berada pada satu tempat itu pasti ada tujuan dan maksud. Bisa jadi mereka akan menjadikan zona yang dianggap zona merah, zona maksiat ini menjadi ladang dakwahnya. Bagaimana mungkin akan memberikan nasihat kalau posisinya mereka tidak pernah mau datang ke satu tempat gitu. Kalau yang secara umum artinya orang yang masih normal masih pengen baik itu kan mendatangi majelis taklim, majelis ilmu. Tapi orang yang dalam kegelapan mereka berada pada zona merah, zona kemaksiatan, ini perlu strategi dakwah. Dan ada ulama-ulama yang levelnya masuk sholihin dan alim yang mengambil jalur dakwah di zona merah ini. Dan ternyata ini sudah dibahas dalam kitab Tanbihul Mukhtarin. Andai zaman sekarang ada dulu kita dengar nama Gusmi salah satu pengasuh pesantren pelosok yang dakwahnya itu di zona-zona merah itu. Ini oleh Syekh Yahya bin Mu'ad diingatkan kita. Yaqulu berkata siapa Yahya bin Mu'ad, idza ra'aita, apabila kamu melihat al-alimah, seorang yang alim itu, fi makanin, pada satu tempat, minal amakini, dari beberapa tempat, allati tajri, yang tempat itu menjadi zona berbuat dosa seperti kayak komplek atau diskotik dan lain sebagainya. Ini kan termasuk fi makanin minal amakin allati tajri. Jadi orang ke situ itu biasanya
Kalau enggak minum ya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang alim ke situ, ini berarti ada satu tujuan. Kalau orang umum datang ke situ, ya tujuannya jelas, gitu kan. Tapi kalau ada orang alim ke situ, ini kita dinasihati ya oleh Syekh Yahya bin Mu'ad, jangan mudah suudzon dan jangan pula mudah untuk mencela. Gitu. Fala ta'jal, maka jangan buru-buru, bilaumi, dengan mencela, alaihi, atas orang yang alim. Jadi jangan buru-buru lantas mencela. Oh itu katanya kiai kok di tempat diskotik. Oh itu kiai kok di tempat pelacuran misalnya. Nah, ternyata orang yang alim ini, yang termasuk sholihin ini, punya tujuan dan punya maksud, yaitu akan memberikan cahaya, yaitu cahaya ilahiyah di tempat yang sedang dalam keadaan kegelapan. Siapa tahu dengan pendekatan tersebut ya bisa ada yang sadar, bisa ada yang insaf. Dan ini juga sudah terbukti ya, banyak ya orang-orang yang melalui pendekatan dakwah seperti ini ya mereka berhasil menginsafkan banyak orang ya, akhirnya menjadi orang yang bertakwa. Itu. Nah, ini kalau ada model dakwah seperti ini, kalau dia alim, sholih, ini dinasihati fala ta'jal bil laumi alaihi. Jangan buru-buru mencela alaihi, atas orang yang alim. Ya. Jangan sampai ya misalnya ada video ya framing terhadap seorang kiai yang mereka memiliki kekhususan di dalam dakwah ya. Kita enggak usah ikut-ikutan gitu. Enggak usah wala ta'jal bilau, karena kita belum paham maksud dan strategi yang mereka lakukan ini. Farubbama kana a'daroh, maka pada saat ya ada siapa a'daroh itu beralasan ya, mingka darimu, atau berhalangan mingka darimu, fi hudurihi, di dalam menghadirinya, supaya kalian tidak mudah menghukumi ya, mbok ya sekali-sekali ikut hadir gitu. Oh kiai itu kok di tempat itu ngapain saja gitu. Gitu ya. Sehingga dengan hadir melihat langsung ya, oh ternyata yang dilakukan itu adalah strategi dakwah ya, memberikan pencerahan, memberikan oase gitu bagi orang-orang yang sedang dalam kegelapan gitu. Dan strategi dakwah seperti itu bagi yang memiliki kemampuan, menurut saya ya, itu bagus-bagus saja, sah-sah saja gitu. Namun bagi orang awam ya terkadang kemudian ikut mencela padahal belum paham maksudnya. Nah, maka di sini saya memberikan nasihat, jangan buru-buru mencela mereka. Kita belum tahu. Itu coba sekali-sekali kalian hadir, beliau di sana melakukan apa saja. Gitu. Ternyata yang dilakukan adalah dakwah, yaitu dengan melakukan pendekatan secara humanisme, kemanusiaan tadi. Wa kullu lauman, dan paling sedikit lauman, yaitu mencela mingka darimu ala laumika, atas pencelaanmu gitu, supaya kita berhati-hati tidak mudah menjustifikasi orang lain. Qultu, aku berkata, ini mu'alif ya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wasayati, dan akan datang fi hadzal kitab, di dalam kitab ini,
anna minas solihin. Nah, ini juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Anna minas solihin, sesungguhnya min ya, sebagian dari orang-orang solih, man ya, itu ada orang gitu. Jadi di antara para orang-orang solih itu ya, man ada orang soleh ya, di antara banyak ya. Misalkan 1000 ada 1, 2, 3, 4 misalnya. La yufariku ya, dia tidak bisa berpisah. Mawadhi al-ma'asyi ya, tempat-tempat maksiat itu ya, tempat-tempat maksiat itu. Nah, ini minas solihin ya. Kalau minas solihin itu berarti ya orang-orang yang memiliki ya martabat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Ada orang yang solih, ya solih, itu tidak bisa meninggalkan tempat-tempat maksiat. Nah, ini sudah banyak cerita terkait dengan ini ya. Dulu pada zaman dinasti Abbasiyah kalau nggak salah ya, ada cerita ya seorang ya solihin juga ya, tiap malam itu datang ke tempat-tempat minum-minuman gitu, dan memborongnya gitu. Ya, ketika orang awam melihat ya, oh itu kiai misalnya kalau di Indonesia ya, oh itu kiai, itu ustadz, ngapain ke diskotik, ngapain ke tempat maksiat, kok terus borong minum-minuman alkohol gitu. Nah, ketika orang hanya memandang sebatas lahir, maka akan muncul suudzon. Tapi seorang solih melakukan ini ya, pasti penuh perhitungan, pasti ada maksud yang istimewa gitu. Nah, ternyata orang solihin ini akhirnya dikenal oleh masyarakat umum, dia seorang pemabuk karena tiap malam itu selalu membeli ya botol minum-minuman kemudian dibawa orang, sehingga taunya itu kiai yang pemabuk gitu. Nah, ketika meninggal dunia ya, dia memiliki keistimewaan ya, dia pernah menyampaikan kepada istrinya ya, bahwa nanti yang akan menguburkan itu adalah seorang raja gitu. Ini bagi orang yang levelnya orang biasa ya, ini dianggap aneh. Masa dia itu dikenal pemabuk ya, tapi nanti yang memakamkan raja. Nah, satu ketika benar ya, ketika orang tersebut meninggal, masyarakat itu tidak ada yang mau nyolatin gitu. Semua menjauh. Nah, sampailah berita ini ke raja, ke sultan. Akhirnya sultan datang, kemudian ya sultan ini kalau nggak salah ya mimpi atau bagaimana gitu. Akhirnya datang ke tempat orang tersebut, kemudian nanya kepada istrinya, kok orang ini menurut masyarakat ini orang buruk ya, artinya peminum dan lain sebagainya, tapi kok memiliki kedudukan di sisi Allah gitu. Akhirnya sang istri cerita bahwa syekh tersebut ya, memborong minuman
itu dalam rangka untuk menyelamatkan banyak orang. Misalnya toko itu jual 10 krat. Ya, kemudian dibeli 9 krat. Berarti ini bisa menyelamatkan banyak orang. Karena akhirnya orang-orang yang biasa minum menjadi tidak minum kalau kehabisan stok. Nah, padahal di rumah tidak diminum, ya dibuang. Gitu. Nah, rahasia seperti ini diketahui setelah sang sultan datang menanyakan istrinya. Gitu. Nah, maka dari penjelasan dalam kitab ini, kalau ada kiai, ada ustadz yang memilih strategi dakwah seperti ini jangan mudah suudzon, karena pasti di situ ada maksud dan tujuan. Itu. Ada juga kisah ini kisah dari mulut ke mulut, Gusmi itu ketika masih sugeng juga sama. Gitu. Dakwahnya di tempat-tempat zona merah, tapi terbukti banyak menyadarkan orang-orang ahli maksiat menjadi insaf. Gitu. Bahkan yang menurut kesaksian orang-orang yang sekalipun nampaknya minum bir, tapi ketika dicek menjadi air biasa, gitu. Tidak memabukkan. Gitu. Nah, namun harus dipahami level orang-orang yang seperti ini tentu orang yang memiliki kedudukan rohani, maka disebut sholihin. Jadi artinya tidak goyah atau sudah memiliki ketetapan hati di dalam dakwahnya sehingga tidak terpengaruh apapun yang ada di tempat itu. Yang ada hanya bagaimana bisa memberikan dakwah dan menyelamatkan orang-orang yang ada pada tempat tersebut. Itu. La man la yufarriqu mawadi al-masih. Jadi ada di antara orang-orang soleh itu orang yang tidak bisa terpisah dari tempat-tempat kemaksiatan. Nah, tentu ini jangan sampai kemudian disalahpahami. Disalahpahaminya gimana? Saya mau nyoba kayak minas sholihin tadi. Tapi ketetapan hatinya belum ada, ketetapan keimanan belum ada. Masuk ke zona merah, tidak memiliki kekuatan spiritual, kekuatan rohani, terpesona, akhirnya bukannya dakwah, tapi larut dalam dunia merah tadi. Nah, maka di sini harus terukur. Terukur itu kalau orang yang sudah tamkin keimanannya, sudah tidak silau dengan perhiasan dunia, gitu. Nah, itu baru kokoh kuat, tidak mungkin bisa terpengaruh. Tapi kalau orang yang coba-coba, apalagi hanya gaya-gayaan gitu, saya kan dakwahnya beda gitu. Ternyata bukannya dakwah, dia malah jadi korban, gitu kan. Nah, ini tentu harus dipilah secara pas dan harus disadari bahwa orang yang memiliki kemampuan dakwah seperti ini, ini adalah minas sholihin, artinya orang yang memiliki ketetapan hati, sehingga tidak silau terhadap perhiasan dunia. Itu melihat perempuan nggak silau, melihat bir nggak silau, melihat apapun nggak silau. Yang diingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata orang yang soleh datang ke tempat maksiat ini yasfa'u, akan memberikan pertolongan fi ahliha, pada ahli maksiat. Itu maksudnya yasfa'u fi ahliha itu dia menjadikan objek tersebut sebagai objek dakwah. Tentu strateginya juga harus hadir masuk di zona tersebut. Harus ngopi-ngopi, kongko-kongko, harus ngerokok. Harus bisa jadi kalau yang levelnya sudah wali
Nah, itu seperti Gusmi itu konon ceritanya ya seolah-olah kayak minum bir, tapi ketika diminum ya berubah menjadi air putih gitu. Artinya tidak memabukkan. Nah, kalau belum punya makom itu jangan terus ikut-ikutan. Ya paling enggak kontrol diri Anda. Oh iya, ya berarti saya nggak minum air yang lain. Ya jangan sampai kemudian mengikuti gaya wali, tapi ternyata dia tidak ada backup ya secara rohani, sehingga justru dia akan menjadi korbannya. Itu. Jadi yasfa'u fi aliha ini maksudnya bahwa di tempat zona merah ini ada orang yang perlu ditolong karena mereka dalam kegelapan. Mereka dalam kegelapan ini ya seperti kayak orang yang datang ke diskotik, tempat pelacuran itu kan ya orang-orang dalam kegelapan. Disuruh ngaji ke majelis taklim nggak mungkin. Disuruh datang ke tempat majelis ilmu nggak mungkin. Ke pondok pesantren nggak mungkin. Mungkin ada rasa malu. Ada rasa malu ya. Kemudian ada rasa tidak tertarik juga iya. Gitu. Maka ada strategi, yaitu jemput bola, mendatangi tempat-tempat mereka, tapi dengan syarat tadi harus kokoh dulu imannya, harus punya power spiritual dulu, ya, power rohani dulu, supaya tidak silo ya dengan keadaan ya, yang ada pada tempat tersebut. Akhirnya kalau dilakukan secara benar, pasti akhirnya menarik banyak orang. Oh, tiba-tiba ada penjudi yang sudah sekian tahun, akhirnya taubat. Oh, ada juga pelacur ya, yang sekian tahun akhirnya bertaubat. Ada mucikari yang bertaubat, ada ya pemabuk, ada semua ya yang hadir di zona-zona merah ini akhirnya mendapatkan cahaya iman ya. Dengan kata lain dapat mendapatkan pertolongan wasilahnya, yaitu melalui orang-orang soleh yang memiliki kemampuan spiritual ya, namun ya, dia bisa dakwah di zona-zona merah tapi tidak larut dengan keadaan, tetap memiliki prinsip dan bisa memberikan cahaya di tempat kegelapan. Selanjutnya wayahutahum min ayyang zila alaihim bala. Dengan hadirnya ya, seorang yang alim yang tadi yang memiliki power spiritual ya, atau levelnya ya paling enggak wali lah gitu. Kalau kita yang belum makom itu jangan gaya-gayaan nekat gitu. Pasti babak belur sendiri gitu. Nah, kedatangan orang-orang yang level solihin ini ya, artinya ya masuk sebagai ciri-ciri kekasih Allah itu justru bisa menahan turunnya balak terhadap mereka. Contoh, karena di ahli maksiat ya seharusnya itu mendapatkan balak dan musibah, tapi dengan kehadiran seorang solihin tadi kemudian bisa memberikan pencerahan ilmu dengan pendekatan-pendekatan yang humanis tadi. Akhirnya yang seharusnya orang ini mendapatkan bala diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara Allah ya untuk menyelamatkan orang melalui ya wasilah solihin, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wala yang bagi dan tidak boleh al-mubadaratu ya cepat-cepat bil ingkari dengan ingkar alaihi atas orang yang alim, orang yang solih. Jadi nggak boleh ketika kita melihat seorang kiai, seorang ustadz ya datang ke tempat zona merah tadi, terus tiba-tiba kita tadi bilau mencela, oh itu ustadz apaan, itu kiai apaan itu, masa dakwah di tempat pelacuran gitu.
Masa dakwah dia? Ini nggak boleh. Fala ta'jal bil laum alai, nggak boleh buru-buru untuk mencela. Pahami dulu, datengin dulu apa yang dilakukan oleh orang ini, gitu. Yang kedua, wala yang bagi al mubadir bil ingkar alai. Nggak boleh sikap kita kemudian ingkar terhadap kiai tersebut. Oh itu kiai masyhur ya, tapi sukanya ke diskotik. Ngapain ngaji sama dia? Ini nggak boleh. Oh kiai apaan itu? Nggak boleh bersikap ingkar seperti ini. Karena kita tidak tahu yang sesungguhnya apa yang dilakukan oleh beliau. Itu. Maka wala yang bagi al mubadarah bil ingkar. Jangan buru-buru untuk ingkar terhadap orang-orang yang alim, yang memiliki keunikan di dalam melakukan strategi dakwah gitu. Kalau yang ustadz yang tugas dakwahnya di zona-zona aman, ya tentu ya hal biasa gitu. Tapi kalau yang dapat tugas dakwahnya di zona-zona merah, lah ini kita tidak boleh cepat-cepat suudon, tidak boleh cepat-cepat menjustifikasi, tapi pahami dulu, dalami dulu, cari informasi. Kira-kira ada efeknya enggak sih? Oh ternyata setelah nyari informasi, iya ternyata banyak yang sadar. Gitu. Yang dulunya buka lapak di sini sekarang tidak. Gitu. Nah ini berarti ada efeknya. Gitu. Illa ba'dal fahsi, kecuali sesudah menyelidiki, kecuali sesudah ya mengamati, menyelidiki, ya nanya informasi, itu kiai itu kok di diskotik itu ngapain aja gitu. Oh ternyata beliau memberikan ajakan dakwah untuk kembali ke jalan yang benar itu. Karena ini strategi jemput bola. Sebab orang yang seperti ini tidak mungkin diajak ke majelis taklim, nggak mungkin, apalagi ke pesantren gitu ya. Karena dia sudah merasa ya saya ahli maksiat gitu. Jadi perlu strategi untuk menyapa mereka. Lah, ketika ada ustadz kiai yang punya strategi menyapa mereka, nah ini kita diingatkan jangan mencela dulu dan jangan ingkar dulu. Gitu. Illa ba'dal fasi an hali, yaitu dari keadaannya. Wallahu bermula Allahu a'lamu, maha tahu. Gitu. Dan ternyata ya model-model dakwah jemput bola di zona merah ini ya sudah ada pada zaman terdahulu. Kalau sekarang ya misalnya ada dakwah yang mengambil strategi seperti ini dengan penjelasan dalam kitab ini, oh iya ya ternyata zaman dulu pun sudah ada. Kalau sekarang ada, ya tentu orang-orang bisa melakukan strategi ini, ya orang yang memiliki power rohani. Kalau nggak punya power rohani nggak mungkin. Sebab di situ godaannya banyak. Dia mau dakwah, apa keseret, gitu kan? Ketika nggak siap pasti keseret. Tapi kalau dia punya power rohani, justru bisa mencahayai, bisa memberikan pencerahan dan bisa mengajak orang-orang untuk kembali kepada jalan yang benar itu. Wa kana dan ada siapa Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu yaqulu, berkata siapa Yahya bin Mu'ad ya. Idza sudafat, apabila berhadapan apa nafas jiwa ya, malan dengan harta itu. Jadi maksudnya untuk menguji seseorang itu, apakah dia ini orang masih silau atau sudah punya kontrol diri ya. Itu caranya gampang ya. Ini dikasih aja duit gitu. Kasih duit aja satu koper lah gitu. Lah, ketika dikasih duit satu koper ini, lihat reaksinya.
Di situ akan nampak sifat aslinya. Kemudian kalau setelah menghadapi duit sekoper terus lupa daratan, ya, lupa daratan, yang biasanya ngaji nggak ngaji, yang biasanya ibadah nggak ibadah gitu ya, yang seharusnya bisa bersikap dengan hati-hati akhirnya tidak gitu. Ini berarti kan silau. Itu berarti orang yang seperti ini rohaninya belum mapan. Artinya karena masih silau dengan tipu daya. Begitu juga ujian-ujian yang lain. Ini. Jadi test case-nya menurut Yahya bin Mu'ad itu kasih uang aja. Gitu. Kasih uang aja, dites. Dia masih silau enggak? Masih aneh-aneh enggak? Gitu. Kalau dia sikapnya konsisten, ya tidak aneh-aneh dan tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi istiqomah dan juga tidak terpesona sedikit pun ya dengan mal, dengan harta tadi, hatinya enggak sampai terpesona sedikit pun gitu. Nah, ini pertanda bahwa orang ini dari sisi nafsu sudah berhasil menundukkan hawa nafsunya. Itu. Ini cara test case seseorang. Tapi kalau dikasih ujian duit, ya jangan sekoper lah. Ya paling enggak ya 1 juta dulu lah gitu. Silo enggak dia? Panik enggak dia? Galau enggak dia? Itu. Nah, di situ akan kelihatan untuk melihat orang tersebut dikuasai hawa nafsu atau tidak. Kalau dikuasai hawa nafsu, maka dia akan mengikuti kehendak nafsunya. Pasti ke fasad dan mungkar. Tapi kalau dia tidak mengikuti hawa nafsu, tetap dia berada jalan yang benar, ya, mendapatkan bimbingan Allah, tidak silau dengan harta, duit, sekoper sekalipun. Gitu. Jadi benar-benar terproteksi, tidak silau sedikit pun. Itu artinya sudah bisa mengendalikan nafsu yang ada di dalam dirinya. Gitu. Faqad sodafa, maka sungguh telah berhadapan apa adzibu, ya, serigala, ya, ghonaman pada kambing, fil bariyati, di daratan. Jadi itu persis kayak nafsu binatang sabuiyah berupa adzibu. Adzibu itu serigala. Serigala kemudian lapar. Terus di situ ada gonam, ya, kambing. Ya. Sudah pasti serigala ini dengan karakternya, ya, akan membunuh kambing bahkan sampai tinggal tulang belulang. Itu karakter serigala itu akan seperti itu. Nah, ini maksudnya penggambaran, ya. Kalau seseorang masih dikuasai nafsu amarah yang berupa sabuiyah, yaitu binatang buas. Contohnya adalah adzibu, serigala, gitu. Maka ketika dikasih harta tadi, ya, harta itu tadi malan itu diibaratkan gonam, kambing. Ya, ini tasbih, ya, ada musyabah bihnya. Ibarat kambing tadi. Nah, dilihat saja. Kalau dia sampai kemudian, ya, memakan dengan cara rakus, serakah, bahkan tinggal tulang pun, ya, masih itu grogoti, ya, kalau bahasa Jawanya gitu. Nah, itu pertanda berarti nafsu sabuiyahnya masih dominan, ya. Begitu juga
Kalau ada kiai, ajengan, ustadz itu ya, dites case saja, dibawain satu koper itu. Ketika dibawain satu koper, itu seperti apa sikapnya? Apakah tetap dalam kebenaran, ya, mengutamakan Allah dan Rasulnya, atau mengikuti hawa nafsunya? Skoper loh ini, gitu lah. Isinya duit semua, apalagi dolar, gitu kan. Nah, di situ akan teruji kualitasnya. Apakah dia sudah bisa menundukkan hawa nafsu sabuiyah yang ada dalam dirinya atau tidak? Maka bagi orang yang belum, pasti seperti serigala tadi. Lihat kambing, wah langsung disikat. Sama. Ya. Lihat koper, isinya dolar, isinya rupiah, wah gelap gulita. Gitu. Nah, ini pertanda dia tidak atau belum mampu mengendalikan hawa nafsunya, sehingga bisa goyah keimanannya, kemudian mengikuti kehendak hawa nafsunya. Itu. Jadi ini ujian untuk melihat seseorang sejauh mana nafsu yang menguasai dirinya. Itu. Kalau dikasih uang satu koper, enggak silo, ya, enggak terpedaya, enggak macam-macam, lah itu tanda berarti nafsunya itu sudah tidak tertarik lagi, ya, dengan perhiasan-perhiasan duniawi, termasuk ya berupa harta atau uang yang sekoper tadi itu. Karena sudah nggak ada ketertarikan. Yang diingat ya Allah. Ya, kalau saya pakai uang ini, Allah, ingat Allah, malu sama Allah. Gitu. Yang diingat Allah dulu. Gitu. Sehingga berhati-hati. Sampai pun dia lapar, rela lapar, ya, karena khawatir menggunakan dengan cara yang tidak benar itu. Wakana, dan ada siapa Abu Darda, dan Abu Darda. Jadi menarik ini, kalau zaman sekarang kok masih ada ulama kiai yang konsisten, ya, pada kebenaran dan tidak silau dengan duniawi, ya, berupa jabatan, berupa harta melimpah, tapi posisinya tetap berjuang, bergerak di jalan Allah, ya, tidak silo sedikit pun. Ya, ini pertanda bahwa orang tersebut sudah berhasil mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Tapi kalau masih tergopoh-gopoh, panik, ya, lupa diri, lupa daratan, ya, ini berarti dia masih dikuasai oleh hawa nafsunya, yaitu hawa nafsu ammaroh yang jenisnya sabuiyah, yaitu jenis binatang buas yang diibaratkan, yang dicontohkan seperti binatang serigala tadi. Abu Darda yaqulu berkata, la taj'alu, jangan kamu menjadikan ibadatahu, ibadahnya. La taj'alu, kamu jangan menjadikan ibadatahu, ibadah Allah Ta'ala, ya. Jadi jangan sampai kita melakukan ibadah kepada Allah balaan, sebagai ujian atau musibah, alaikum, atasmu. Itu. Ini nasihat yang sederhana tapi cukup dalam. Ini nasihatnya, hei para santri, jangan sampai ibadahmu itu menjadi malapetaka, gitu. Malapetaka untuk dirimu sendiri, gitu. Ini kan nasihat dalam.
Jangan sampai menjadikan ibadahmu itu menjadi malapetaka buat dirimu sendiri. Fakila maka dikatakan lahu kepadanya, kaifa dzalik? Bagaimana kok ibadah bisa menjadi bala gitu? Ya, kaifa dzalik? Bagaimana itu? Qala menjawab siapa? Abu Darda. Yuqifu berhenti siapa hadukum salah seorang dari kamu ya pada saat ibadah ala nafsihi berhenti pada dirinya sendiri al amala pada amal. Ini maksudnya dia beribadah tapi dianggap dia beribadah ini sebagai prestasi dirinya sendiri. Saya bisa sholat ini ya karena kesungguhan saya. Ya, saya bisa istiqomah ini juga karena kehebatan saya. Saya bisa membangun ini juga karena kehebatan saya. Lah, orang yang dalam beribadah, dalam beramal kemudian berhenti pada dirinya sendiri sampai kemudian merasa dirinya yang melakukan, ini sesungguhnya adalah bala, yaitu ujian, yaitu musibah. Sebab hakikatnya orang bisa beribadah, melakukan kebaikan, semua hakikatnya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang yang terhijab, orang yang tidak mampu memandang Allah, ini yang memandang dirinya sendiri. Contoh tadi, dia bisa ibadah, sholat 5 waktu, jamaah 5 waktu, kemudian tidak bisa memandang Allah. Kenapa? Karena terhijab. Terhijab kenapa? Terhijab tidak mampu memandang Allah. Ya, bisa di cek ya. Contoh, dia bisa datang ke masjid karena sehat. Sehat siapa yang memberikan? Ya Allah. Terus dia ada azan, hatinya tertarik, itu berarti ada keimanan. Nah, iman siapa yang punya? Allah. Terus dia sehat walafiat, bisa datang ke masjid. Ya, itu siapa yang hakikatnya memberikan kesehatan lahir batin tadi? Ya Allah. Buktinya kalau orang dikasih sakit, ya, tidak bisa beribadah. Buktinya lagi kalau ruhnya diambil oleh Allah, dia nggak bisa apa-apa. Gitu. Maka artinya orang yang terhijab ya di dalam beribadah atau beramal, yaitu orang yang memandang ibadahnya itu kepada dirinya sendiri, bukan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebut musibah. Kalau ada orang rajin amal, rajin ibadah, kok mengembalikan ibadahnya kepada dirinya sendiri, ini musibah. Ini akan menjadi ujub, heran terhadap dirinya, kemudian selangkah lagi menjadi kibir, sombong, angkuh dengan ibadahnya. Ini tanda-tanda orang yang terhijab tidak mampu memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ala nafsihi al amal. Jadi terhenti melihat pada dirinya di dalam melakukan amal. Kalau orang yang paham ilmu hakikat, ya semua yang dipandang ya kembali kepada Allah. Ketika beribadah, semua dikembalikan Allah. Ngaji dikembalikan kepada Allah. Melakukan kegiatan sosial, kemasyarakatan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumalayafi bihi, ya, kemudian dia tidak mampu menafikan dirinya sendiri, gitu. Jadi menafikan keakuannya nggak bisa karena terhijab tadi. Padahal yang sebenarnya harus mampu menafikan keakuan diri.
merasa bisa beribadah, merasa soleh, merasa ahli taat. Ini kan keakuan saja. Padahal hakikatnya yang memberikan kekuatan lahir batin semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir ya ini. Ya, maksudnya dari penjelasan tadi ternyata ini cukup ya zewer kita. Oh ya, ternyata masih banyak orang yang beribadah itu masih melihat dirinya, masih lihat keakuannya. Belum bisa ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Padahal di doa iftitah yang dibaca tiap mau sholat ya, sebelum Fatihah kan, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillah milik Allah. Itu enggak diucapkan tapi tidak memahami maknanya. Sehingga ya kayak beliau ya bisa mengucapkan tapi tidak paham maknanya. Jadi artinya dengan penjelasan tadi kita bisa introspeksi ke dalam diri. Ya, jangan sampai kita terhijab dalam melakukan ketaatan terkait dengan ibadah, baik mahdoh khairu mahdoh. Pandanglah Allah yang memberikan anugerah lahir batin sehingga kita bisa melakukan aktivitas ibadah. Ini yang selamat itu. Yang terakhir wakana dan ada siapa Isa alaihissalatu wassalam. Ya, ini Nabi Isa yang dikutip oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Yaqulu berkata siapa Isa alaihissalatu wassalam, kullu kalamillah. Ya, bermula tiap-tiap kalam Allah. Yarji'u itu kembali apa kalamullah maknahu maknanya. Illa annal akhirata, sesungguhnya akhirat khairun itu lebih baik minat dunya dari dunia. Itu. Jadi menurut Nabi Isa alaihissalam ya bahwa semua firman Allah itu selalu menyisipkan pesan penting bahwa kehidupan akhirat, kehidupan pasca kematian itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ya, artinya kehidupan dunia ini sementara. Jangan sampai kita tertipu. Ya, di dunia yang sementara merasa ini abadi segala-galanya. Dan tertipu lagi kita hidup di dunia yang sementara ini tidak mau menyiapkan bekal untuk kehidupan yang lebih lama lagi. Maka orang yang merugi adalah orang yang tidak bisa mempersiapkan diri pada saat masih sehat walafiat, pada saat masih kaya raya, tapi tidak bisa menyisihkan waktunya dan rezekinya untuk investasi akhirat. Begitu juga aktivitas sehari-hari ternyata digunakan hanya untuk hal yang sifatnya duniawi dan sia-sia. Tidak ada nilai ibadahnya sama sekali. Nah, di sini diingatkan bahwa pernyataan Nabi Isa ini ya dikuatkan oleh berbagai ayat di dalam Al-Quran. Ya, wal akhiratu khairul laka minal ula itu. Wal akhiratu khairu wa abqa, itu banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan tentang bahwa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Wala yang bangi dan tidak seyogyanya tidak pantas li ahadin bagi seseorang ayyusakka, hendak ragu fidzalika dalam soal ini. Jadi enggak boleh seseorang untuk ragu bahwa kesimpulan akhirat lebih baik daripada dunia ini jangan sampai lasak kafih, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Apalagi orang yang beriman, apalagi orang yang sudah ngerti ilmu. Dunia sementara.
Maka kita beraktivitas di dunia sesuai profesi kita, diniatkan ibadah. Supaya apa? Supaya ya paralel ya, untuk kehidupan dunia kita jalan, tapi ada nilai-nilai ibadah yang akan menjadi investasi akhirat. Wakana dan ada siapa Khatim al-Asom, Khatim al-Asom radhiyallahu anhu, yaqulu berkata siapa Khatim al-Asom, man barang siapa ahabba yang mencintai siapa man ad-dirham dirham ya lidatihi karena zatnya. Jadi barang siapa yang mencintai dirham ya, dirham itu zaman dulu ya, karena istilahnya uangnya itu pakai dirham. Ya, dirham ini bisa dikiaskan kalau zaman sekarang ya bisa dolar, bisa rupiah, bisa ringgit gitu ya, bisa pon ya, sesuai dengan negara masing-masing. Kalau ada orang hanya sebatas mencintai ya rupiah, sebatas zatnya ya, misalkan punya uang 1 juta sebatas zatnya ya, uangnya ya, maka faqad ahabbahud dunya, maka dia ya, sudah terseret hatinya mencintai dunia itu. Kalau hatinya sudah terseret mencintai dunia, pasti orientasinya dalam mentasarufkan uang 1 juta tadi ya pasti untuk urusan dunia, bukan untuk urusan akhirat itu. Waman ahabbahu, dan barang siapa mencintainya ya, mencintai dirham tapi lil infak, digunakan, difungsikan untuk perjuangan di jalan Allah ya, lil infak wassawab, dan untuk hal-hal yang memiliki nilai pahala ya, seperti bangun pesantren, masjid, musola, madrasah gitu. Faqad habbahu, maka sungguh dia telah mencintai Allah, maka sungguh dia telah mencintainya, mencintai dirham tadi, materi, lil akhirati, untuk akhirat. Jadi artinya apa? Artinya kita jangan tertipu dengan ya duniawi ya, di sini disimbolkan uang ya. Jangan kita tertipu dengan uang dan jangan juga terpesona dengan uang. Kalau kita terpesona dengan uangnya saja, kita akan tertipu. Ya, misalnya ya, seorang pemuda tiba-tiba dapat uang gratisan 10 juta. Ini kalau mental lahir batinnya nggak siap, pasti larinya ke maksiat. Itu. Tapi kalau orang yang sudah punya ilmu, mapan imannya, pasti yang diingat Allah. Artinya akan digunakan untuk yang memiliki nilai investasi akhirat. Ya. Nah, maka orang yang orientasinya sudah berubah, mementingkan orientasi akhirat, maka sesungguhnya dia mencintai dunia tapi ada orientasi untuk kehidupan akhirat. Jadi artinya apa? Kita boleh kaya raya, boleh menjadi orang sukses, tapi jadikanlah kesuksesan dan menjadi orang yang kaya raya ini sebagai jalan untuk memperbanyak investasi akhirat, karena kita akan hidup lebih panjang di akhirat. Maka apabila persiapan kita itu sudah bagus, investasinya sudah bagus, maka ketika kembali ke akhirat kita sudah tidak ada keraguan lagi, tidak ada kebingungan lagi, kesedihan lagi. Itu berbeda dengan orang yang mau pulang kampung tidak punya persiapan harta benda, tidak punya persiapan bekal yang cukup, pasti bingung selama dalam perjalanan. Nah, ini ibarat orang yang akan pulang kampung di akhirat
kalau dia tidak punya bekal yang cukup, pasti akan menjadi orang yang bingung. Nah, ini ya penjelasan terakhir dari bab ke-18. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kekuatan lahir batin kita, diberikan kekuatan bisa kefutuh memahami ilmu dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Ya, kita lanjutkan